Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, ada saya Dela Kusmayanti dan rekan saya Vera Susanti. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah presentasi dengan judul Kiprah, Tradisi, dan Pemikiran Kiai Haji Mustafa Bisri serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Adapun presentasi ini akan membahas secara singkat namun mendalam mengenai poin-poin penting yang berkaitan dengan topik tersebut. Untuk itu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yaitu latar belakang dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang akrab disapa Gusmus. Lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 10 Agustus tahun 1944. Beliau merupakan seorang ulama, budayawan, dan pemikir Islam yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keagamaan dan sosial di Indonesia. Gusmus dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Rodatul Talibin di Rembang serta pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PWNU. Gusmus menempuh pendidikan di berbagai pesantren ternama seperti Pesantren Rilboyo di Kediri, Al-Munawwar Krapyak di Yogyakarta, dan Universitas Al-Azhar di Kairo. Pendidikan yang beliau terima membentuk dasar pemikiran dan pendekatan keagamaan yang moderat dan kontekstual. Dalam bidang pendidikan, Gusmus mengembangkan konsep yang berlandaskan pada tradisi pesantren yang telah ada, namun tetap terbuka terhadap pembaruan yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Gusmus juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan moralitas. Gusmus aktif dalam dakwah melalui berbagai media, termasuk media sosial. Melalui akun Twitter, beliau menyampaikan pesan-pesan dakwah yang mengedepankan toleransi, kedamaian, dan persaudaraan. Pendekatan dakwah yang beliau cerminkan prinsip Islam yang moderat dan inklusif. Pemikiran Gusmus sangat relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia saat ini. Pendekatan moderat, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan yang beliau usung dapat menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Pada poin A yaitu kiprah Kiai Haji Mustafa Bisri, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, kiprah di bidang pendidikan dan pesantren. Gusmus merupakan pengasuh pondok pesantren Raudatul Talibin letak Rembang, pesantren yang didirikan oleh ayahnya Kiai Haji Bisri Mustafa, seorang ulama ahli tafsir terkenal. Pendekatan pendidikan yang beliau gunakan berbasis adab, tasawuf, dan membentuk karakter, bukan hanya transfer ilmu atau taklim. Gusmus memadukan nilai-nilai tradisi pesantren klasik, salafiyah, dengan kebutuhan zaman modern. Ia mendorong para santri untuk berpikir terbuka, toleran, dan tidak fanatik. Yang kedua, kiprah dalam organisasi keagamaan. Sebagai tokoh sentral Nahdlatul Ulama, Gusmus pernah menjabat sebagai Wakil Rais Am PBNU periode 1999 sampai 2014. Rais Am PBNU tahun 2014 sampai 2019 menggantikan Kiai Haji Salah Mahfud. Dalam NU, Gusmus dikenal sebagai penjaga moral yang tidak haus kekuasaan dan selalu mendorong warga NU untuk bersikap rendah hati, menjaga persatuan, dan tidak mudah pecah oleh isu-isu politik. Selanjutnya, yang ketiga, kiprah dalam dunia sastra dan budaya. Gusmus adalah seorang sastrawan dan pelukis produktif. Ia menulis puisi, cerpen, esai, dan menghasilkan karya-karya yang mendalam secara spiritual dan filosofis. Di antaranya kumpulan puisi, tadarus puisi, dan kumpulan puisi Gusmus lainnya. Selanjutnya, cerpen dan esai refleksi di berbagai media sosial, lukisan dengan nuansa sufistik dan simbol-simbol keislaman. Gusmus menggunakan sastra sebagai media dakwah kultural, membumikan ajaran Islam yang lemah lembut, santun, dan membela kemanusiaan. Lanjut ke poin 4, yaitu kiprah dalam dakwah dan media sosial. Gusmus adalah salah satu ulama pionir dakwah digital. Melalui akun media sosial seperti Twitter, beliau menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bahasa yang sederhana, menyentuh, dan menenangkan. Ia menolak ujaran kebencian dan politisasi agama yang sering ditemui di media sosial. Dakwah Gusmus berisi nilai-nilai universal, cinta, kasih sayang, toleransi, dan introspeksi diri. Ia sangat
berpengaruh di kalangan muda karena gaya dakwahnya yang sejuk dan relevan dengan realitas kekinian. Adapun yang terakhir, poin kelima, yaitu kiprah sosial dan politik moral. Meski tidak terlihat langsung dalam politik praktik, Gusmus dikenal sebagai pengkritik moral terhadap etika politik. Ia selalu menyuarakan politik yang diajarkan dengan akhlak dan etika, penolakan terhadap politisasi agama, penguatan demokrasi yang beradab, bukan demokrasi yang dikuasai oleh nafsu, kekuasaan, dan oligarki. Beliau juga sering berbicara dalam forum-forum nasional untuk menenangkan situasi saat terjadi perpecahan masyarakat akibat perbedaan politik ataupun agama. Poin B, yaitu tradisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri, yang berisikan hampir sama dengan tadi pada poin A, konsisten meneruskan dan mengembangkan tradisi keilmuan pesantren klasik yang menekankan pentingnya pendalaman ilmu agama melalui metode pengajian kitab kuning secara slogan, di mana proses belajar tidak hanya berfokus pada transfer ilmu secara tekstual, tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter melalui penanaman adab dan etika yang luhur sebagai fondasi utama dalam menuntut ilmu. Selain itu, Gusmus juga mempraktikkan dan menyebarluaskan ajaran tasawuf dan menjadi bagian integral tradisi pesantren. Dengan menekankan nilai-nilai spiritual seperti ikhlas, zuhud, muhasabah atau introspeksi diri, serta cinta kasih yang tulus kepada sesama manusia sebagai manifestasi nyata dari keimanan yang hakiki. Dalam tradisi sastra pesantren pula, Gusmus aktif menulis dan melestarikan puisi serta karya sastra yang bukan hanya sebagai ekspresi seni tetapi juga sebagai media dakwah yang menyentuh dan menginspirasi, menggabungkan kearifan lokal dengan ajaran Islam yang universal. Sementara dalam ranah sosial keagamaan, beliau terus memperjuangkan dan mengusung nilai-nilai moderasi Islam dan Islam Nusantara yang mengedepankan toleransi, menghormati terhadap perbedaan, dan sikap inklusif yang menolak segala bentuk fanatisme dan kekerasan. Sehingga dalam berdakwah, Gusmus selalu menekankan pendekatan yang harmonis, damai, dan santun, menggunakan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang, serta tidak segan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang membangun, sekaligus menjaga agar dakwah tetap relevan dengan konteks zaman tanpa kehilangan akar tradisi pesantren yang kaya nilai-nilai moral dan spiritualnya. Oke, selanjutnya itu masuk ke poin 4 yang akan dibahas oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vera Susanti. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya. Sekarang saya akan membahas mengenai relevansi pemikiran Gusmus dalam ekonomi kontemporer. Di sini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, ada prinsip keadilan sosial. Gusmus menekankan bahwa ekonomi harus mengutamakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan angka. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, ada etika dan akhlak dalam ekonomi. Gusmus selalu menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus selalu dijaga agar terhindar dari korupsi, eksploitasi, dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, ada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat. Gusmus selalu menekankan pentingnya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Melalui tradisi pesantren dan semangat gotong royong, beliau mendorong solidaritas sosial dan penguatan kapasitas masyarakat, baik secara material maupun melalui pendidikan dan pelatihan ekonomi. Selanjutnya adalah relevansi pemikiran Gusmus dalam permasalahan politik kontemporer. Yang pertama, ada politik berbasis akhlak dan moralitas. Dalam ranah politik, Gusmus menegaskan bahwa politik harus berbasis pada akhlak, moralitas, dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar perebutan kekuasaan atau kepentingan suatu kelompok. Dalam situasi politik Indonesia yang kerap kali penuh dengan konflik,
polarisasi dan pragmatisme, Gusmus mengajak para politisi dan masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kesetiaan kepada kepentingan rakyat luas. Pemikiran ini sangat penting dalam menghindari praktik politik yang korup, manipulatif, dan merusak kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas sosial dan politik nasional. Yang kedua, ada moderasi dan toleransi politik. Salah satu pesan penting Gusmus adalah pentingnya moderasi dan toleransi dalam politik, terutama dalam konteks bangsa yang sangat menyibuk seperti Indonesia. Gusmus dengan tegas menolak segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Pemikirannya mendorong terbentuknya politik inklusif yang membuka ruang dialog dan penghormatan terhadap perbedaan ideologi, agama, budaya, sehingga tercipta suasana politik yang harmonis, damai, dan demokratis. Yang ketiga adalah menolak politisasi agama. Ki Haji Ahmad Mustofa Bisri juga mengingatkan agar agama tidak dipolitisasi demi kepentingan tertentu, karena politisasi agama dapat merusak nilai-nilai spiritual dan sosial yang seharusnya dibangun oleh agama. Dalam konteks politik Indonesia, di mana agama seringkali digunakan sebagai alat politik, pemikiran Gusmus menjadi sangat penting sebagai pengingat agar agama tetap menjadi sumber inspirasi moral dan sosial, bukan alat kekuasaan yang memperuncing konflik. Nah, yang keempat, ada demokrasi yang beradab dan berkeadilan. Gusmus mendukung konsep demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural atau formal, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi menurut Gusmus harus mampu menjamin keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan memperkuat persatuan bangsa. Oke, jadi kesimpulannya dalam makalah ini adalah menguraikan kiprah dan pemikiran Ki Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, seorang ulama, budayawan, dan intelektual muslim Indonesia yang berpengaruh dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Gusmus dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dengan pemikiran moderat, inklusif, dan berlandaskan akhlak. Pendidikan Gusmus di pesantren dan Universitas Al-Azhar membentuk pemikirannya yang moderat dan konstekstual, menggabungkan ilmu, adab, dan tasawuf dengan prinsip menjaga tradisi baik yang menerima hal baru yang lebih baik. Dalam dakwah, Gusmus menampilkan Islam yang ramah dan santun, aktif memanfaatkan sosial media dan seni sebagai sarana menyebarkan pesan moral dan spiritual, tradisi pesantren, dan metode pembelajaran kitab kuning serta tasawuf menjadi landasan spiritualnya. Dalam bidang ekonomi, Gusmus menekankan keadilan sosial, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan dalam prinsip Islam seperti zakat dan wakaf. Ia mengingatkan pentingnya moralitas dalam ekonomi serta mendorong pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan solidaritas sosial terjaga. Di ranah politik, Gusmus menekankan politik berlandaskan akhlak dan moral, menolak politisasi agama, dan mendorong demokrasi yang berkeadilan, jujur, serta toleran. Ia menentang radikalisme dan ekstremisme, serta mengajak untuk menjaga persatuan dalam keberagamaan. Pemikiran Gusmus relevan dalam menghadapi tantangan zaman, memberikan panduan moral untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan bermartabat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi seluruh bangsa.